Oke, udah pas ya. 0,51 pas tuh. Valve bodinya kita bersihkan. Alhamdulillah untuk solenoidnya nggak ada yang macet. Nanti kita coba. Ya namanya juga ikhtiar ya. Kalau misalkan masih kayak gitu ya berarti ada kelainan ya. Matic kita pindahkan ke D atau ke R. Ceklek 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 terus mati ya. RPM-nya naik turun terus mati. Kalibrasi selesai. Nggak seperti itu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat untuk semuanya dimanapun kalian berada. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan karena sekarang cuaca lagi tidak bersahabat ya. Ekstrim banget ya, kadang hujan, kadang panas ya. Oke, kali ini kita kedatangan satu unit Toyota Honda ya. Honda City tahun 2005 GD8 yang businya ada 8 guys ya. Nah, keluhannya dia ketika dipindahkan ke R atau ke D dia drop ketika dipindahkan ke D atau ke R atau ke yang lainnya ya, karena ini unitnya Matic. Kita lanjut, kita bongkar dulu bagian-bagiannya apa saja yang harus kita bersihkan. Oke, untuk bagiannya sudah lepas ya. Nah, ini throttle bodinya. Throttle body juga bisa menjadikan salah satu RPM drop ya, apalagi kalau misalkan throttle bodinya yang elektrik. Nah, ini sensor TV ya atau TVS nih. Nanti bisa kita rubah derajatnya berapa derajat, kemudian hasil voltasenya berapa ya. Nanti bisa kita lihat di scan atau diukur secara manual menggunakan multitester. Nah, ini injektor. Sekalian kita buka, kita lepas juga. Kemudian di sini banyak sekali kebocoran oli ya. Ini kita perbaiki juga cover valve-nya, kemudian oil ya. Banyak sekali koilnya ya, ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next, udah kita bersihkan semua, throttle body, kemudian fuel rail semua kita bersihkan, injektor. Nah injektor kita menggunakan baterai ya, atau aki 12 volt. Nah sebelum kita on kan, kita off kan dulu kayak gini nih. Tekan, nah diusahakan ini nggak boleh ada yang bocor di sini nih. Kalau ada yang bocor berarti kencing ya. Nah baru kita on kan ya. Ya coba on kan. Nah kayak gini ya. Oke, sip sip. Habisin. Udah habis. Baru kita lepas biar aman ya. Semuanya ya, keempat-empatnya ya kita cek semua kebocorannya sambil kita bersihkan. Oke, next. Udah terpasang ya. Cuman kalau untuk sensor TPS karena colok-colok problem negatifnya harus di sensor TPS ya sambil tertancap. Ini susah ya. Harus buka ini nih ya. Karena kita udah pasang ini tadi kelupaan. Pokoknya yang probe atau yang positifnya ini di tengah ya. Nah, di tengah ini kan sensor TPS nih. Ini di tengah, kemudian yang negatif dia ke body atau ke negatif ecu ya di sini nih. Nilainya harus ketemu 0,51 ya. Oke, kita geser pelan-pelan ya. Kita geser pelan-pelan. Ini nih. Tuh, kan ya. Nah, pas ya. Tinggal dikencengin. Nanti kalau rubah kita geser lagi dikit ya. Tinggal kita kencengin dari sini guys. Oke, udah pas ya. 0,51 pas tuh. Tinggal kita hidupin, nanti terus kita melakukan kalibrasi ya. Oke, ini belum kita kalibrasi ya. Barusan kita hidupin. Dihidupinnya sampai suhunya tercapai ya. Ya minimal 1 kali berputar extra fan ya. Nah kalau dipindahin ke D nih kayak gini nih. Tuh ya. Mau mati dia ya. Tuh. Oke. Kita tunggu dulu suhunya sampai tercapai ya. Setelah kita melakukan kalibrasi dengan cara main jumper di pin
soket DLC nomor 4 sama nomor 9 ternyata gagal guys ya. Kemudian melakukan pemindahan tuas transmisi dari N ke L, balik lagi ke N, ke L lagi 3 kali berturut-turut dengan cepat ya. Dilakukan dengan cepat, truk 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 kayak gitu ya. Ternyata di sininya D-nya harusnya manteng warna hijau ya. Meskipun posisi tuasnya ada di netral, tapi D-nya dia harus hidup. Kalau kalibrasinya berhasil, warna hijau dia manteng, melotot, nggak ngedip ya. Tadi kita lakukan ngedip ya, terus warna N-nya warna merah. Nah, kalau misalkan ngedip itu tandanya belum berhasil kalibrasinya. Nah, ini kita nggak tahu dari apa trouble-nya, jadi nggak mudah ya. Nggak mudah seperti yang kita bayangkan. Segala sesuatu itu perlu proses, perlu tindakan yang benar. Jadi nggak mudah eh, transmisi matic Honda dipindahkan ke R atau ke D, mesin mati. Kita lakukan kalibrasi seperti ini, cek 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 cek, cek selesai. Itu nggak kayak gitu guys ya, nggak kayak gitu. Tetap kita gimana situasi dan kondisi di lapangan. Nah, ngedipnya kayak gini guys kalau gagal nih ya. Kalau berkedip kayak gini berarti ada masalah di maticnya guys ya. Maticnya ini harus dibersihkan, mungkin solenoidnya macet atau kabelnya ya. Coba kita bersihkan, yang namanya juga usaha ya. Kita bersihkan, kita buka throttle apa body valve-nya, kita buka body valve maticnya, kita bersihkan juga guys ya. Pokoknya lengkapnya nanti saya kasih tahu cara kalibrasi itu gimana sih ya, yang tepat itu gimana. Saya kasih tahu nanti kalau misalkan udah berhasil ya. Oke, kita mencoba membersihkan valve body ya. Valve bodinya kita bersihkan. Alhamdulillah untuk solenoidnya nggak ada yang macet. Nanti kita coba. Ya namanya juga ikhtiar ya. Kalau misalkan masih kayak gitu ya berarti ada kelainan ya di bagian engine, terutama di idle ya. Oke guys, lanjut ya. Nah, kita udah bersihkan body valve. Sekarang tinggal lakukan kalibrasi ya. Kita lepas dulu baterai yang negatif. Tunggu 1 menit atau 2 menit baru kita pasang. Nah, ini udah 2 menit ya. Kita pasang guys. Nah, setelah kita pasang, kita hidupkan si engine sampai suhunya tercapai, baru dilakukan kalibrasi ya. Cabut baterai dulu, panasin mesin sampai suhunya tercapai, baru matikan, kemudian di jumper menggunakan kabel kayak gini nih, di nomor 4 sama nomor 9 di soket DLC. Oke, ini udah kita panasin ya, dan suhunya sudah tercapai. Ini soketnya di sini nih. Nanti kita tancapkan dulu ya soket DLC-nya. Nah, ini ya. Ngitungnya dari sini guys, kalau DLC ya. Nih, dari atas ya. Dari atas sebelah kiri ya. Nah, ini kan kerucut nih, ke bawahnya kecil. Nah, ini 1 atas sebelah kiri ya. 1, 2, 3, 4, 9-nya di ujung sini nih. Coba nanti kita colokin dulu. Oke, seperti ini ya. Nih, satunya di sini nih guys. Satunya di atas ya. 1, 2, 3, 4, 9-nya di sini nih. 4, 9 ya. Oke, baru kita on kan. Posisi transmisi di netral ya. Nah, oke, kita on kan. Engine check nyala, ABS nyala, airbag, kemudian IPS ya. Baru kita hidupkan. Rem diinjak ya dari awal kalibrasi, dari awal on ya, kemudian lampu besar dinyalakan nih, lampu utama ya. Oke, jangan dilepas rem sampai selesai kalibrasi. Nah, cara kalibrasinya ini di N, langsung aja kita pindah-pindah kayak gini nih. 1, 2, 3. Nah, alhamdulillah ya,
Sekarang ininya D-nya nggak ngedip ya. Tuh. Sebagai pembuktian, D-nya nggak ngedip. Oke, kita tunggu dulu prosesnya ya. Ternyata gagal ya. Jadi kerjaan itu nggak semudah yang kita bayangkan. Kadang-kadang yang kita anggap ringan jadi sulit, yang kita anggap sulit ringan. Ya seperti ini guys. Jadi gagal total ya. Kemarin sempat kita kalibrasi, dia sembuh sebentar, kita matiin, kumat maning ya. Nah, ternyata setelah kita cek, emang dari idel dia nggak ada getar ya, nggak ada getar. Tapi sesekali dia getar, sesekali dia getar. Nah makanya saya bilang kalau Matic itu hati-hati ya. Mulai dari idle, kemudian dari throttle body yang kotor, sensor ISC, kemudian sensor ICT juga berpengaruh ya. Pokoknya wis nggak bisa kita bayangkan ya kerjaan itu ya. Nah untuk X-nya tuh kering semua ya. Artinya pembakarannya apa namanya olinya belum naik ya. Nah setelah kita buka cylinder headnya karena kita sudah tukar-tukar coil ya. Coil nomor 3 ke nomor satu ke 3 aman ya. Ini kan coilnya ada 8, kita oplos coilnya, businya kita oplos, kemudian injektor kita cek juga. Ternyata nomor 1 itu perubahannya sedikit ya ketika kita cabut si soket coilnya. Nah terpaksa ini titik akhir kataku ke si owner ya. Titik akhir kita lihat dalemannya. Ini jelas penyakit dalam ya. Nah, padahal kita cek kompresi dia naik. Karena kalau tes kompresi itu kan berapa tendangan ke atas ya. Cek, kecek, 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 baru naik dia kayak gini ya. Nah, setelah kita buka ini guys hasilnya guys ya. Nah, ini nomor 1 guys. Nih, ini posisi netral ya. Valve-nya posisi netral tuh. Posisi netral semua ya. Ini di top 1 ya. Nah, kita isi bensin dari sini guys. Intake apa ini? Knalpot ya. X ya. Tuh guys, lihat guys. Oke. Wah anjir ya. Oke. Jadi kesimpulannya ini valve-nya bocor. Dari warna busi juga beda guys. Ya, perlu diingat warna busi beda tuh nomor 1 yang valve-nya bocor, nomor 2 aman kering, nomor 3 aman kering, nomor 4 aman kering. Oke, jadi kesimpulannya kita betulin dulu si valve-nya. Tapi ini bongkaran baru ya. Masalahnya packingnya tuh masih baru ya. Nah inilah kerjaan yang nggak tuntas ya. Kerjaan yang gimana ya menurutku ya kurang profesional ya. Harusnya dicek valve-nya di skir atau gimana ya. Oke nanti kita lanjut guys ya. Hati-hati guys, musim hujan guys. Lanjut guys. Oke setelah kita lepas si valve-nya nomor 1 X ya. Ternyata oleng tuh. Oleng ya. Nah oke. Ini valve-nya kita ganti 1 ya. Ya tadi itu karena apa ya? Matic itu sangat sensitif sekali, pincang dikit, minta pokoknya idle-nya nggak normal ya, idle-nya nggak normal. Terus kalau misalkan dioper ke D atau ke R, dia mau mati seperti itu guys. Nah inilah video misteri kalibrasi Honda ya, sangat panjang sekali. Nanti kita lanjutkan setelah uh, kita rapihkan ke unit aja guys ya, karena terlalu kepanjangan. Oke, maksudnya nih kayak gini nih, putar-putar. Nah, diputar kayak gini ya, di bawah tuh. Terus diputar, mau 5 putaran kek, ya 5 putaran lah nggak apa-apa. Nah, maksudnya ketika pemasangan juga jangan gegabah. Kalau misalkan di bawah ditopin, misalkan di apa piston 1 dan 4 ada di atas, kemudian yang atas pas pemasangan ini nggak ditopin ya. Pemasangan apa? Noken as ya. Nah, itu bisa biasanya kalau misalkan kebetulan di nomor 1 nonjol as apa namanya? Klepnya dikencengin bautnya semua. Kadang-kadang paling apes ya patah rocker arm, kemudian noken as juga bisa patah ya. Hati-hati makanya ditopin dulu. Bawah ditopin top 1 misalkan atau top 4
di atas top 1 atau top 4 ya. Nah, baru nanti prosedurnya gimana, misalkan di top 4, kebanyakan sekarang kan di top 4 ya. Seperti itu, guys. Oke, kita rapikan dulu, nanti kita start apakah minta kalibrasi atau enggak ya. Oke, lanjut. Sudah kita rapikan semua ya, alhamdulillah. Coba nanti kita tes, kita hidupkan. Kemarin ini trouble-nya ternyata si valve X-nya ya, api itu bengkok ya. Coba sekarang kita hidupkan, guys. Oke, kita hidupkan ya. Apakah dia minta kalibrasi atau gimana ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Engine check nyala. Coba sekali lagi. Nyala ya semua ya. Oke. Ntar idle-nya biar turun dulu ya. Biar turun dulu idle-nya, guys. Oke, next ya. Udah turun ya idle-nya ya. Nanti kita nyalakan dulu, guys. Oke, udah turun tuh di kisaran di 7,5 ya, 750 ya. Sekarang kita pindahkan ke D ya. Alhamdulillah, guys. Dengan beban lampu AC juga ya, dia nggak mati tuh. AC kita nyalain nggak mati ya. Kalau kemarin boro-boro dinyalain AC, boro-boro dinyalain lampu ya, pasti mati ya. Nah, sekarang normal ya. Jadi itulah, nggak butuh kalibrasi ya. Kalibrasi apa namanya? Percuma kalibrasi juga kalau si trouble-nya nggak ditemukan, guys. Unit itu minta kalibrasi itu karena ada trouble. Jadi simetiknya ketika dipindahkan ke D atau ke R, khususnya kebanyakan di Honda ya. Nah, dia malah RPM-nya itu malah naik turun, kemudian ceklek 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 ceklek, bunyi ceklek ceklek, kemudian mati, guys ya. Nah, ini setelah uh, trouble-nya atau masalahnya ketemu hanya karena klep yang bengkok bagian X ya, nomor 1, si idenya tenang, teratur, dipindahinnya juga enak tuh kan, nggak mati ya kan, nggak minta kalibrasi seperti itu. ABS tuh nyala tuh, nggak tahu apanya ya. Nah, kita cuman nyelesain kasus ini, guys ya, kasus yang nggak apa, ketika dipindahin ke D sama R dia mati ya. Jadi seperti itu ya, jadi nggak perlu kalibrasi lagi. Oke ya, semoga bermanfaat. Saya Andika Motor masih tetap dipancarluaskan dari Desa Sindang-Ayu, Kecamatan Seketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.